Berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah Manajemen Operasi. Di minggu kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masih mengenai forecasting atau peramalan. Di minggu yang lalu kita sudah membahas moving average dan weighted moving average. Dan hari ini kita akan lanjutkan membahas exponential smoothing. Exponential smoothing sebetulnya adalah kelanjutan dari weighted moving average. Jadi sebetulnya ini adalah metode perbaikan, memperbaiki dari hasil moving average. Minggu yang lalu dan apa yang sudah Anda pelajari dan Anda sudah ketahui bahwa tidak ada satu peramalan pun yang 100% sama persis dengan kejadian nyata. Artinya tingkat akurasinya tidak ada yang 100%. Akan selalu ada deviasi atau penyimpangan, atau dengan kata lain ada error antara hasil peramalan dan data aktual atau faktual di lapangan. Dan error ini harus diperkecil, dan proses memperkecil error ini adalah dengan menentukan smoothing konstan. Kita tahu bahwa di moving average atau weighted moving average, selisih antara faktual atau error tadi faktual dan prediksi tadi itu cukup besar, dan kita haluskan agar antara prediksi dan data aktualnya menjadi lebih sedikit. Oleh karena itu dibutuhkan ada smoothing konstan. Smoothing konstan atau alpha, ini saya biasa mengatakan sebagai smoothing factor. Itu dipilih secara subjektif. Oleh siapa? Oleh Anda sendiri sebagai seorang manajer. Nilainya adalah 0 sampai dengan 1. Bisa 0,01, 0,8, 0,5, terserah. Karena ditentukan secara subjektif. Kenapa secara subjektif? Karena pada akhirnya Anda yang akan melihat mana alfa yang terbaik dengan cara membandingkan hasil perhitungan dari alfa 0,1 misalnya dengan alfa 0,8, mana yang terbaik. Itu dilihat dari semakin kecil deviasinya, Nah, itu nanti kita akan coba hitung bagaimana cara menentukan deviasi tadi. Kemudian exponential smoothing ini juga hanya memerlukan data yang kecil, tidak seperti metode-metode yang lainnya. Bahkan hanya satu titik data pun atau satu data aktual pun itu bisa kita bisa gunakan sebagai data untuk memprediksi. Mari kita lihat dulu rumus, rumus dari exponential smoothing ini. Jadi exponential smoothing ini memerlukan data forecast T-1 itu artinya periode sebelumnya, T itu periode hari ini, T-1 artinya periode sebelumnya. Kemudian smoothing alpha tadi, atau smoothing factor yang Anda harus tentukan sendiri. Kemudian ada data aktual, T-1 artinya data aktual yang satu periode dengan data forecastnya. Nah, ini dalam kurung ini saya sebut sebagai error sebetulnya, diselisih antara aktual dengan hasil forecast atau peramalan. Jadi Anda kalikan kemudian dijumlahkan dengan hasil forecast. Itu adalah pemulusan, ini faktor pemulusannya. Ini faktor pemulusannya sendiri, dimuluskan atau diperkecil nilai alfanya, errornya dengan menggunakan alfa. Kita langsung saja ke contoh. Saya ambil contoh misalnya Anda itu seorang penjual sales mobil Ford Mustang. Nah, misalnya bulan ini, bulan Oktober, Anda memprediksi 142 terjual. Ternyata di akhir bulan Oktober nanti, ternyata aktual demand-nya hanya 153. Ini lebih besar malah bukan lebih kecil. Ini prediksinya 142, kemudian aktual demand-nya 153, artinya lebih besar. Jadi lebih
prediksinya di bawah, artinya underestimate, padahal penjualannya lebih tinggi. Dengan dua data ini saja Anda sudah bisa melakukan peramalan menggunakan pendekatan exponential smoothing. Selama Anda bisa menentukan nilai faktor penghalusannya, ya, smoothing faktornya, yaitu misalnya Anda tentukan secara subjektif 0,2. Berapa penjualan bulan November nanti, bulan depan? Nah, kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Ya, jadi new forecast untuk bulan depan itu sama dengan hasil peramalan bulan ini, artinya bulan yang sudah berlalu gitu ya, karena kita akan meramalkan di bulan November, anggaplah ini sudah di akhir bulan, kemudian ditambah dengan alfa dikali error. Ya, berapa? Hasilnya adalah 142 ditambah 2,2 sama dengan 104,2. Nah, kalau Anda lihat bahwa 144,2 ini kalau dalam matematika memang dibulatkan ke bawah gitu ya, karena kurang dari 0,5. Tapi biasanya ada rule of thumb, biasanya kita bulatkan ke atas karena permintaannya kan 0,2, artinya ada permintaan ya, walaupun hanya 0,2. Oleh karena itu bisa dibulatkan ke atas. Jadi bisa dibuatkan 145 atau 144. Ini tidak ada masalah. Ini namanya rule of thumb, kebiasaan saja. Ya. Nanti bisa Anda dapatkan kebiasaan itu di tempat kerja sebetulnya. Nah, tapi intinya bahwa ramalan untuk bulan November, penjualan bulan November itu diprediksi adalah 144 mobil akan terjual di bulan November nanti. Nah, oleh karena itu kita cek apakah peramalan ini sesuai dengan aktual atau tidak nanti. Yang jelas kalau Anda bandingkan ya, antara prediksi demand di bulan Oktober bulan ini dengan aktual demandnya kan ada selisih. Ya, ini ada selisih kurang lebih sebesar 11 ya, unit. Oke. Ada 11 unit di sini. Ya, karena itu bisa saja nanti ini juga meleset, artinya masih underestimate, tapi sudah dihaluskan ya, ditambah 2,2 ini faktor penghalusannya. Jadi dari 142 ditambah jadi 2,2. Jadi kalau melihat selisih di sini ini masih terlalu rendah sebetulnya. Nah, ini namanya disebut subjektif, penilaian subjektif. Oke, dan tidak ada masalah kalau Anda ini bulatkan sampai ke 145 misalnya, karena melihat dari error bulan sebelumnya. Nah, kalau Anda memilih exponential smoothing sebagai salah satu metode peramalan, maka Anda harus membandingkan nilai alfa atau smoothing factor tadi dengan nilai alfa yang lain. Ya, jadi di perhitungan pertama misalnya Anda menentukan 0,1, maka di perhitungan berikutnya Anda tentukan 0,5 misalnya. Dan dua-duanya dibandingkan mana yang kira-kira memiliki nilai deviasi yang paling rendah. Oke, jadi harus ada pembanding. Jadi tidak bisa hanya satu kali menghitung dengan smoothing faktor hanya 0,5 misalnya. Tidak, tapi harus bandingkan dengan smoothing faktor yang lain. Saya ambil contoh misalnya ketika dimasukkan ke dalam grafik seperti ini, ya. Jadi Anda bisa lihat bahwa yang warna kuning ini, ya, warna kuning ini aktual demand. Ya, datanya seperti ini. Ketika Anda menggunakan smoothing faktor 0,1 misalnya, ya, 0,1 maka datanya ungu. Oke, Anda bisa lihat begitu landai, ya. Dan Anda misalnya melakukan ramalan juga dengan menggunakan smoothing faktor 0,5. Ya, 0,5 ini warna biru. Lihat, secara pola 0,5 itu lebih mengikuti pola aktual demandnya dibanding dengan yang 0,1. Sehingga 0,5 memiliki selisih atau gap yang jauh lebih kecil dibanding dengan 0,1. Maka bisa dikatakan 0,5 lebih baik. Artinya smoothing faktor
pemulusan 0,5 itu akan lebih baik digunakan untuk memprediksi penjualan mobil ya, dalam kasus ini ya. Kalau nanti Anda di lapangan misalnya memprediksi penjualan rumah misalnya, tentu akan berbeda lagi smoothing faktornya. Bahkan nanti akan sangat tergantung dari data sebelumnya. Kalau misalnya ternyata data sebelumnya itu hanya 2-3 data saja, smoothing faktornya tidak akan terlihat, perubahannya tidak akan terlihat. Tapi kalau lebih banyak itu lebih baik, maka perubahannya juga akan terlihat ya. Jadi tergantung dari data juga sebetulnya pada akhirnya. Oke. Jadi sekali lagi memilih alpha ya, sebetulnya tujuannya adalah untuk mencari the most accurate forecast ya. Akurasinya yang dicari. Semakin baik alpha, maka akurasinya harusnya semakin baik. Tujuannya memilih alpha itu adalah mencari hasil prediksi yang akurat ya, gimana pun caranya harus akurat. Nah, sehingga oleh karena itu kita harus mencari nilai error yang paling rendah ya. Di sini Anda bisa melihat bahwa lowest forecast error itu menjadi salah satu syarat baik atau tidaknya sebuah ramalan. Nah, jadi error ini adalah selisih antara data aktual dengan hasil forecast. Jadi kalau misalnya forecastnya 10, aktualnya 8, berarti ada selisih 2. Nah, itu error. Ya, atau peramalannya 10, peramalan 10, aktualnya 12 atau 13, berarti ada selisih 3. Ya, artinya kita melakukan peramalan underestimate di bawah data yang seharusnya. Jadi data faktual lebih tinggi dibanding dengan hasil forecast. Tapi kalau hasil forecast lebih tinggi, maka kita overestimate namanya. Okay. Nah, untuk menentukan baik atau tidaknya hasil forecast itu tergantung dari besar kecilnya deviasi. Semakin kecil deviasi, maka semakin baik. Nah, deviasi itu bisa dihitung dengan 3 pendekatan. Misalnya salah satunya adalah dengan MAD. Ya, mean absolute deviation. Jadi MAD ini itu merupakan jumlah atau sigma dari error, nilai error ya. Ini nilai absolut. Ingat, ini kalau ada tanda seperti ini ya, tanda seperti ini itu artinya nilai absolut. Jadi tidak minusnya menjadi ya, artinya nilai absolut. Minus 6 berarti nilainya 0. Tidak ada nilai minnya. Nah, dibagi dengan nilai jumlah datanya. N ini adalah jumlah data. Atau kalau tidak menggunakan mean absolute deviation, Anda bisa menggunakan mean square error atau MSE ya. Jadi errornya dikuadratkan dibagi dengan jumlah data. Atau menggunakan mean absolute percent error misalnya, persentasenya. Ini rumusnya ya. Ini adalah aktual errornya ya. Ini error kemudian dibagi dengan nilai aktualnya berapa dibagi dengan persentase ya. Nah, kita ambil ke salah satu contoh. Di sini ada satu contoh tentang data bongkar muat ya. Kita lihat bahwa di ujung sini ada aktual tonnage unload. Ini data aktual ya. Jadi ini adalah data aktual ya. Data aktual ini diramalkan dengan menggunakan smoothing factor 0,1. Ini hasilnya ya, ini hasilnya. Nah, coba lihat, ada error. Ini aktual 180, kemudian ada rounded forecast with 0,1, jadi 0,75. Ada selisih yaitu 5. Ini yang disebut sebagai deviasi. Oke. Deviasi inilah yang nanti menentukan baik atau buruknya hasil forecast. Nah, selisih ini kemudian dijumlah ya, ini yang disebut sebagai mean absolute deviation.
Ya, mean itu rata-rata, absolut nilai absolut, deviasi atau penyimpangan. Jadi rata-rata penyimpangannya dari 8 data ini, kemudian berapa rata-rata penyimpangannya? Yaitu 84. Oke. Jadi forecast yang ini rata-rata penyimpangan 84 ton kalau data ini. Nah, berapa sekarang kalau kita ramalkan dengan menggunakan alfa 0,5? Ya. Kita lihat ini alfa 0,5. Oke. 0,5 kita hitung dengan rumus yang tadi yang smooth smoothing faktornya, kemudian hasilnya seperti ini, kemudian kita cari deviasinya, ya, dan ternyata total deviasinya atau penyimpangannya adalah 100, artinya lebih besar, ya, dibandingkan lebih besar. Kalau melihat seperti ini kan udah jelas sebetulnya mana yang lebih baik, lupa kalau dilihat jumlah, ya, tapi belum tentu juga. Maka kita masukkan ke dalam rumus MAD dan MSE atau MAFE, ya. Caranya tadi kita hitung satu-satu. MAD-nya dulu, mean absolute deviation, ya. Jadi mean absolute deviation ini atau jumlahan dari deviasi dari yang 0,1 tadi 84 dibagi 8, datanya 8 berarti 10,5. Ya, itu adalah MAD untuk yang 0,1. Kemudian untuk yang 0,50 nya itu 100, ya, ini karena 100, ya. Kemudian dibagi 8, kemudian hasilnya 12,5. Nah, yang dipilih adalah MAD terkecil, deviasi terkecil. Ingat, hasil ramalan terbaik adalah yang memiliki nilai deviasi yang terkecil. Jadi jangan sampai Anda salah memilih. Oh, ini MAD lebih besar, ini yang pilih, gitu. Salah juga, ya, hati-hati. Kemudian MSE-nya, ya, ini mean forecast error-nya. Kemudian kalau Anda bisa lihat di sini hasilnya adalah 94,75. Kemudian untuk yang 0,5 201,5. Ya. Kemudian untuk MSE-nya, MAFE-nya adalah hasilnya 5,7% dan 6,8%. Nah, ini menarik, ya. Ini menarik. Kalau dilihat dari sini jelas yang dipilih adalah terkecil. Mana yang dipilih? Nah, itu, ya, dipilih dari. Oke, ini adalah hasil perhitungan deviasi terbaik. Sehingga untuk meramalkan data ini, ya, data unload atau bongkar muat lah katakanlah ini, ya, adalah menggunakan alfa sebesar 0,1 karena Anda sudah membandingkan dua alfa ini. Oke, dan ini adalah hasil terbaik. Itu cara mencari hasil ramalan terbaik menggunakan exponential smoothing. Baik, kita akan lanjutkan ke metode berikutnya, yaitu metode trend projection, ya, atau memproyeksikan tren, datanya tren. Ingat, tren itu ada dua, tren meningkat dan tren menurun, ya. Jadi kalau lihat dari persamaan, Anda bisa lihat di sini ada Y hat atau Y topi. Ini adalah nilai yang dicari. Kemudian ada A ditambah B dikali X. A ini menunjukkan tren. B ini, ya, bukan A tapi B. B ini menunjukkan tren. Nilai B ini bisa positif bisa negatif. Kalau B-nya adalah positif, artinya dia trennya meningkat. Kalau negatif, maka dia trennya menurun, ya. Dan A ini adalah intercept, ya. Intercept itu adalah titik pertemuan antara garis
yang diprediksi gitu linear, karena ini bentuknya linear dengan y-aksis ya, dia itu disebut intercept. Nah, kalau digambarkan secara grafis ini seperti ini ya, kita bisa lihat ini adalah garis linear ya, tren linear, atau ini meningkat positif gitu ya. Nah, Anda lihat ini ada beberapa bintang ya, ada banyak bintang di sini. Nah, bintang ini adalah data aktual ya, di sini adalah data aktual, di sini actual observation y value-nya, kemudian ini adalah y aksis ya. Jadi A itu nanti akan menentukan di mana titik ini akan bertemu dengan aksis y aksisnya, itu interceptnya. Nah, tapi kita perhatikan juga ini jarak antara bintang dengan garis trennya, tren lainnya. Ya, semakin besar jaraknya maka deviasinya semakin tinggi. Semakin kecil jarak antara y aktual atau istilahnya nilai aktual ya dengan nilai trennya itu semakin baik. Artinya data prediksinya ini tren lainnya semakin mewakili kondisi sesungguhnya. Ya. Nah, itu yang akan kita cari sebetulnya, berapa standar deviasinya. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai least square method atau mencari nilai terkecil dari deviasinya. Ya. Nah, caranya bagaimana? Ada 3 rumus yang Anda harus pahami. Yang pertama adalah tadi rumus linearnya, ini rumus persamaan linearnya ya, atau ini standarnya seperti ini gitu ya. Tapi ingat nanti nilai B-nya ini bisa positif bisa negatif. Kalau positif berarti dia meningkat, tadi sudah saya katakan ya, Anda akan mudah sebetulnya memahami ini. Kemudian yang kedua adalah nilai B ya. B ini didapatkan dari persamaan ini, kemudian nilai A-nya akan didapat dari persamaan atau rumus ini ya. Kita langsung saja praktekkan ya. Ini satu contoh ya. Ini adalah contoh untuk permintaan listrik, electrical power demand ya. Ini ada satu contoh electrical power demand, itu dari tahun ini ada tahun tahun 19 sampai dengan 2005, ini udah lama ya. Kemudian ada diberikan periode ya, periode itu mencerminkan atau istilahnya menjadi notasi ya untuk variabel X gitu ya, variabel X. Kemudian ini adalah demandnya, data aktual ya, data aktualnya. Kemudian nanti kita tambahkan 2 kolom ini ya, 2 kolom ini untuk mempermudah perhitungan. Nah, yang pertama Anda lakukan adalah cari nilai rata-rata X ya, atau nilai rata-rata dari variabel X. Variabel X-nya adalah time period. Kenapa X di periode? Ya, kalau misalnya Anda melihat persamaan yang ini, yang sebelumnya tadi, coba kita kupas dulu ya. Jadi Y, Y yang diestimasi sama dengan A ditambah B dikali X. X ini adalah variabel. Ya, variabelnya apa? Ya, dalam kasus tadi adalah periode. Ya, jadi permintaan atau Y, ya, permintaan listrik dari kasus tadi itu akan sangat tergantung dari nilai X. Ya, semakin besar X-nya, maka semakin besar permintaannya karena trennya positif. Ingat, kita masukkan lagi ke dalam kasus tadi, coba perhatikan, semakin besar X-nya maka permintaannya juga akan semakin besar. Oke. Jadi logikanya adalah si X ini menentukan seberapa besar nilai permintaan atau nilai Y-nya tadi. Nah, berapa koefisiennya? Koefisien itu B. Ya. Ini. Nah, B-nya kita akan cari nanti dengan persamaan ini. Ya.
Nah, mari kita cari satu-satu ya. Pertama adalah kita cari nilai rata-rata dari X ya. Yang pertama tentu kita jumlahkan seluruhnya untuk menjadi rata-rata dibagi dengan jumlah data. Ini kan jumlahnya 7 ya, jadi 28 jumlah, kemudian dirata-ratakan, rata-ratanya adalah X bar ya, ini X bar. Kemudian electrical power demand ini permintaan ini Y berapa, Y barnya jumlahkan total ini sigma Y, kemudian dirata-ratakan 98,8. Nah, kemudian kita buat tabel baru, kolom baru ya, kolom X kuadrat dan Y X dikali Y. Kita coba masukkan 1 dikuadratkan 1, 2 dikuadratkan 4, dan seterusnya, kemudian ditambah ya, 140. Kemudian Y X dikali Y ya, ini X dikali Y hasilnya, kemudian dijumlah 3063 ya, untuk X dikali Y. Nah, kemudian akan ketemu nilai B-nya karena tadi sudah diketahui sigma X-nya kan sudah diketahui 3000 ya, kemudian rata-rata juga sudah diketahui dan seterusnya, maka nilai B atau konstanta koefisien dari X adalah 10,54. Nah, karena B sudah diketahui maka kita bisa mengetahui nilai A atau intercept ya. Jadi Anda tinggal balikan saja rumusnya ya, cari nilai A nya menggunakan persamaan pertama tadi ya, Y nya rata-rata sudah diketahui dikurangi nilai B konstantanya sudah diketahui dikali 4 sama dengan nilai A nya adalah 56,70. Jadi persamaan linearnya adalah Y sama dengan 56,70 ditambah 10,54 X. Ini adalah persamaan linearnya. Nah, kok bisa gitu ya? Ini dijadikan untuk ramalan. Nah, salah satu caranya adalah X ini Anda ganti. Coba Anda ganti dengan nilai, saya tadi kan datanya ada 8, Anda ganti dengan nilai 9 ya, jadi 56,70 ditambah 10,54 dikali 9, maka Anda bisa memprediksi tahun 2006 atau tahun berikutnya ya, jadi nilai X ini adalah nilai atau variabel yang menentukan besaran dari permintaan atau Y ya. Ya, kalau digambarkan dalam grafik ya, kita lihat bahwa grafiknya jadi seperti ini ya. Ini data aktual, kemudian ini adalah tren linearnya. Ini ingat interceptnya A nya ya, dia mulai dari sini bukan dari 0 tapi dari 50,70 ya, 50,7 ya, ini adalah forecast bulan di tahun 2006 dan 2007. Apakah nanti data di 2006 meningkat atau menurun seperti ini, kita tidak tahu, tergantung dari data aktual berikutnya tahun 2006 apakah betul sesuai dengan forecast atau tidak. Kalau turun berarti deviasinya bertambah ya, itu deviasi untuk least square. Nanti least square juga akan berkaitan dengan data yang sifatnya asosiatif ya. Jadi persamaannya sama dengan pendekatan least square. Di akhir nanti kita akan bahas kembali tentang asosiatif. Nah, kita masuk dulu ke pembahasan yang lain atau metode yang lain, yaitu tentang seasonal variation in data. Jadi ada data yang seasonal atau musiman, seperti yang sudah kita bahas di video yang lalu, di minggu yang lalu, bahwa data itu memiliki karakter. Salah satu karakternya adalah seasonal atau musiman.
Terkadang ketika kita mendapatkan data musiman, kita tidak bisa menggunakan metode trend linear seperti tadi misalnya, atau menggunakan asosiatif, atau menggunakan moving average, karena memang naik turunnya data tergantung musim, sehingga kita bisa memprediksi data itu naik atau turun tergantung dari karakteristik data musimannya. Nah, oleh karena itu ada metode tertentu atau metode tersendiri di luar metode yang sudah dibahas sebelumnya. Kita langsung saja ke kasus. Kita perhatikan di sini ada satu kasus berkaitan dengan rumah sakit ini ya. Kalau tidak salah di buku ini tentang di rumah sakit. Ini ada data 3 tahun ya. Lihat kalau seasonal itu kalau cuma 1-2 bulan nggak bisa kelihatan. Dia hanya bisa terlihat data seasonal itu kalau dibandingkan minimal 3 tahun seperti ini. Ya, kalau 2 tahun kurang. Ya, minimal 3 tahun seperti ini, karena ini udah betul 3 tahun. Udah baik. Anda lihat di sini. Mei sampai dengan Juli. Ya, ini selalu ada peningkatan. Ya. Jadi data ini mencerminkan seasonal. Sedangkan yang bawah ini ya, akhir tahun misalnya ini, akhir tahun ini menunjukkan bahwa data ada penurunan dari Agustus sampai dengan Desember ya. Dia turun terus ya, dia turun terus. Tetapi yang pasti di sini hampir pasti akan meningkat. Yang Mei sampai dengan Juli. Ya, itu seasonal musiman. Nah, bagaimana cara melakukan peramalan dalam data seperti ini? Yang pertama adalah Anda cari rata-rata terlebih dahulu. Ya. Anda cari rata-ratanya, average-nya di sini, ya, di kolom pertama. Kemudian dirata-ratakan seluruhnya. Jadi ini sudah dirata-ratakan per bulan, ya, ini bulan Januari. Kemudian dirata-ratakan seluruhnya dibagi 12 ini, ditambah dibagi 12, akhirnya jadi average monthly, bulanan dalam 3 tahunan. Ya, ini 94 permintaannya. Nah, kemudian kita buat indeks, seasonal index. Nah, caranya bagaimana? Nah, perhatikan. Ini menarik ya. Seasonal index ini adalah rata-rata bulanan dibagi average monthly demand. Ya. Jadi 90 untuk yang pertama di bulan Januari. Kita perhatikan bulan Januari 90 dibagi 94. Oke. 94 ini menjadi pembagi. Ya. Maka indeksnya adalah 0,957. Kenapa kok 94 jadi pembagi? Maka Anda harus tahu bahwa keseluruhan tahun dalam 3 tahun itu rata-ratanya 94. Tapi di Januari hanya 90. Maka indeks dari rata-rata 3 tahunan tadi menjadi indeks bulanan. Jadilah 0,957. Itu indeks. Ya, atau bisa dibilang itu adalah kecenderungan permintaan di bulan Januari dibandingkan dengan rata-rata keseluruhan tahunan selama 3 tahun. Jadi kalau angkanya 1 berarti dia 94 sama dengan rata-rata tahun 3 tahunan sudah. Tapi kalau 0,9 berarti dia lebih sedikit daripada 0,9. Kalau 1, sekian artinya nilai atas 1, maka bisa dipastikan nilainya pasti di atas 94. Itu angka indeks ya. Coba lakukan hal yang sama ke semua data. Hasilnya jadi seperti ini ya. Nanti Anda bisa lihat bahwa di bulan-bulan di bulan Mei, Juni, Juli gitu ya, nilainya akan di atas 1 ya. Bahkan di sini dari bulan April. Oke, di bulan April itu sudah angka di atas 1, artinya dia di atas rata-rata tahunan ya. Artinya ini permintaannya tinggi di atas rata-rata. Nah, angka indeks inilah yang menjadi patokan dalam melakukan peramalan ya. Coba kita akan ramalkan. Ini 2005 ya. Kita akan ramalkan misalnya Januari 2006, tahun berikutnya. Berapa permintaannya? Kalau misalnya total permintaan
tahunan di 2006 itu diharapkan 1.200 ya. Ini kan kalau di total ini ada permintaan tahunan juga ya di jumlahnya ya. Nanti kalau di 2006 berapa totalnya dari Januari sampai Desember itu 1.200, dapat dari mana ya? Anda bisa lakukan 1.200 itu dari data 2003, 2005, 2003 sampai 2005 ini menggunakan exponential smoothing misalnya. Anda bisa lakukan itu sehingga dapatlah 1.200 ya. Nah 1.200 ini menjadi patokan ya. Berapa sih sebetulnya Januari itu diperkirakan permintaan bulan Januari 2006 itu akan sebesar apa? Ya, 2006 Januari diperkirakan sebesar 1.200 permintaan tahunan dibagi 12 bulan ya, karena terbagi di 12 bulan maka 1.000 permintaan 100 permintaan dalam bulan Januari dikali 9, ini indeks ya, 9,57 dikali indeksnya. Indeks di bulan Januari kan 0,957. Maka diprediksi bulan Januari permintaannya sebesar 90. Begitupun bulan Februari dikali angka indeksnya 0,851 sehingga permintaan di bulan Januari diprediksi sebesar 85 unit permintaan ya. Dan seterusnya, sehingga Anda bisa melakukan forecast sepanjang tahun 2006 ya dengan memperhatikan indeks, sehingga nanti hasilnya kalau digambarkan secara grafis ini seperti ini. Coba ya, yang pertama adalah 2003, ini 2004, kemudian 2005 dan kemudian 2006 ya. Anda perhatikan ini dari sini ya, ini polanya sama, ini musiman dari bulan Maret, April lah gitu ya, April kemudian sampai dengan bulan Juli, ini selalu meningkat, polanya sama ya. Jadi kalau melihat data seperti ini, ini data musiman. Kalau Anda menggunakan tren, nanti panjang segini terus, ini akan ada deviasi yang begitu besar. Maka kalau Anda mengetahui bahwa data itu memiliki karakteristik musiman, lakukanlah pendekatan indeks ini. Ya, jadi Anda kombinasikan antara peramalan misalnya exponential smoothing untuk tahunannya, kemudian untuk bulanannya Anda menggunakan indeks. Ya, sehingga nanti kalau masukkan ke dalam tren, ini kan datanya tadi historis data dari permintaan kamar San Diego Hospital ya ini ya. Di bulan Januari sampai Desember ini memiliki jumlah permintaan ya. Jadi ini data tren. Kalau di trennya seperti ini, tapi kalau dilihat dari data musimannya jadi seperti ini ya. Nah, jadi sebetulnya tidak lurus seperti tadi ya. Jadi sebetulnya dia naik turun tergantung dari permintaan. Oke. Sehingga kita bisa mengkombinasikan antara hasil forecast tren dengan seasonal forecast, datanya jadi sesuai. Jadi kalau tren kan lurus gitu ya, deviasinya jadi besar, tapi kalau menggunakan seasonal dia akan mendekati karakteristik data ya, yang memang permintaannya sangat seasonal sekali, sehingga karakteristiknya seperti jumlahnya juga akan menyesuaikan dengan indeks. Nah, ini adalah musiman. Baik, ini yang berikutnya adalah pembahasan mengenai associative forecasting, dan ini pembahasan terakhir dan metode terakhir. Tetapi sebetulnya ini hampir sama dengan pembahasan sebelumnya, yaitu
berkaitan dengan trend projection, ya, yaitu associative forecasting. Jadi logikanya adalah satu variabel akan dipengaruhi oleh variabel yang lain. Maka kita harus mencari variabel pengubahnya atau variabel X-nya. Variabel pengubahnya itu apa? Nah, biasanya kalau di kasus forecast di perkuliahan sudah ditentukan. Tapi kalau di lapangan Anda harus mencari apa faktor pengubahnya. Misalnya permintaan Anda jadi sales atau tenaga penjual properti atau perumahan misalnya. Nah, faktor apa yang mempengaruhi daya minat beli masyarakat? Anda cari apa yang mempengaruhi pendapatan misalnya. Nah, itu faktor X. Itu adalah disebut variabel X. Ya, variabel X. Nah, itu memunculkan misalnya hipotesis semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi minat beli terhadap properti misalnya. Nah, itu X itu adalah variabel pengubah, variabel yang mengubah permintaan. Nah, ini associative forecasting. Maka Anda cari persamaannya sama sebetulnya dengan yang tadi, YH ditambah dengan A ditambah BX. X-nya ini adalah variabel yang variabel pengubah yang kita tentukan atau kita cari. Nah, kita langsung saja ke kasus, ya. Ini contoh misalnya sales dan local payroll, ya. Ini penjualan dalam juta dolar. Ini local payrollnya ini dalam miliar, ya. Apakah mereka saling mempengaruhi? Ya. Jadi payroll itu gaji, ya, total gaji itu akan mempengaruhi penjualan. Ya, semakin tinggi gaji orang maka penjualan semakin naik, semakin besar pendapatan gitu, ya, semakin besar orang belanja. Ternyata datanya seperti ini, ya, di periode pertama, di X gajinya 1 juta dolar, ini 1 miliar, ya, 1 miliar dolar, ini salesnya 2 juta dolar. Ya. Kemudian kalau payrollnya itu 3, ya, maka salesnya juga 3 juta, ya, dan seterusnya, ya. Ini kalau 7 maka salesnya 3,5. Ini koordinat. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini datanya bisa saja tren, tapi kalau dilihat dari local payroll-nya ini kan sangat fluktuatif. Kemudian salesnya juga kan bisa dia naik, turun, naik gitu, ya. Kita nggak tahu sebetulnya ini karakternya seperti apa, tapi untuk associative forecasting itu tidak jadi masalah. Ya, yang penting adalah apakah betul ini saling mempengaruhi. Ya. Nah, kita cari dengan pendekatan asosiatif tadi. Kita langsung cari sama seperti yang tadi, menggunakan bantuan tabel seperti ini, ya, bantuan tabel menggunakan kolom X2 X kuadrat, X dikali dan seterusnya, maka didapatkan koefisien A dan koefisien B-nya. Nilainya sudah diketahui, maka bisa dimasukkan ke dalam persamaan. Maka persamaannya adalah Y hat sama dengan 1,75 ditambah 0,25 dikali X. Artinya pertambahan dari sales itu akan ditentukan oleh pertambahan jumlah payrollnya, gajinya, ya. Semakin besar gajinya maka semakin besar salesnya, dan seterusnya. Kita bisa lihat bahwa garis linear ini terus meningkat. Kenapa? Karena di sini positif angkanya. Ya, dia harus meningkat. Ya, jadi sekali lagi kalau diprediksi, ya, Anda tinggal ganti nilai X-nya. Ya, kalau X-nya tambah, payroll-nya sampai 6, berapa sales-nya? Maka salesnya adalah sebesar 3,25 atau 325.000.
ini ada peningkatannya ya. Peningkatannya adalah bukan peningkatan, ini memang jumlah salesnya 325 ini ya, dan seterusnya. Nah, kemudian kita cari deviasinya. Ingat bahwa tidak ada satupun hasil forecasting yang 100% sama dengan aktual. Nah, caranya bagaimana? Nah, Anda cari standar error. Nah, tapi kalau digambarkan dalam grafik, jadi seperti ini nih. Ini adalah kurva yang tadi. Ini untuk prediksi jika payroll itu sampai 6 miliar. Nah, ada kemungkinan meleset ya, atau deviasi atau error tadi. Nah, sebesar selebar ini, bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Ya. Ini disebut kurva normal sebetulnya. Jadi kalau masih di bawah di dalam batas ini itu dikatakan normal, wajar, meleset. Tapi kalau sudah melesetnya di luar ini berarti nggak normal. Nah, oleh karena itu dicari standarnya, standar errornya. Cari standar errornya berapa sih nilainya. Ini adalah rumus standar error ya. Anda bisa cari nanti menggunakan data yang tadi ya. Kemudian dimasukkan ke dalam persamaan dan hasilnya adalah 0,3 ya, 0,306. Jadi nilai Y kuadratnya ini bisa dicari seperti tadi ya. Nilai-nilainya kan sudah diketahui tadi, tinggal dimasukkan ke dalam persamaan ini sehingga nanti standar errornya Anda bisa ketahui. Sehingga nanti bisa melesetnya segini, $30.000, $30.600. Jadi bisa turun naiknya sekitar segitu dari nilai estimasi 3,25. Ya, jadi bisa turun naiknya bisa sebesar itu. Nah, baru dicari korelasinya, nilai R-nya, R-square-nya. Ya. Ini rumusnya, sekali lagi ini tinggal masukkan saja nilai-nilai yang tadi, yang di tabel pembantu tadi, sehingga nanti Anda akan mendapatkan nilai R. Nilai R-nya adalah sebesar 0,9, R-square-nya 0,81. Ini adalah korelasi. Nah, artinya besaran pengaruh dari payroll terhadap sales itu sebesar 81%. 0,81 atau 81%. Oke. Itu mungkin terakhir di pembahasan kali ini untuk metode yang biasa digunakan dalam peramalan. Beberapa metode lain sebetulnya masih bisa dipelajari, di beberapa buku masih dibahas. Silakan Anda gali, silakan Anda cari metode-metode yang lain. Tapi satu hal yang saya ingin selalu tekankan bahwa tidak ada satu metode pun yang terbaik. Jadi intinya bahwa kalau Anda ingin beramalkan, gunakan beberapa metode secara sekaligus, kemudian bandingkan deviasinya. Ketika Anda mendapatkan deviasi yang terkecil, maka itu adalah metode terbaik. Dan bahkan ketika Anda meramalkan satu produk di satu perusahaan yang sama, misalnya diramalkan dengan menggunakan produk yang lain, metode yang sama, itu belum tentu hasilnya sama deviasinya. Jadi kadang-kadang satu produk, satu metode terbaik, produk yang lain menggunakan metode yang lain, tergantung dari hasil perhitungan. Dan sekali lagi, jangan menggunakan satu metode untuk meramalkan, tetapi bandingkanlah beberapa metode. Sekian pembahasan untuk peramalan. Ini adalah pembahasan terakhir untuk peramalan. Sampai ketemu di materi berikutnya, di video-video berikutnya. Tetap semangat, terus belajar, jangan ragu untuk bertanya dan berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.